Halo Mams, di video ini ada 2 tips tentang bersih-bersih rumah. Apa saja tipsnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Halo Mams, jumpa lagi bersama saya di sini yang punya hobi bersih-bersih rumah. Di video kali ini saya mau bersih-bersih di ruang tamu dulu ya Mams. Ruang tamu saya sederhana, tidak ada banyak pernak-pernik, hanya ada kursi, meja, dan 1 lemari. Saya tidak bermaksud untuk pamer ya Mams, ini hanya sekedar motivasi untuk bersih-bersih rumah supaya kita tidak bosan ya. Karena setiap hari kita kerjanya ya pasti harus bersih-bersih rumah. Yang di dalam ini ruang tamu ya Mams. Kemudian keluar di bagian luarnya ini ada teras. Terasnya juga sederhana saja. Ini kursinya juga belum dirapihkan. Ini ada beberapa bunga. Di sebelah sini Mams, ini ada kucing yang pipis di sini. Jadi mau sekalian dibersihkan juga. Ini nanti pipisnya mau saya kasih larutan antiseptik kemudian dibersihkan. Oke Mams, mari kita mulai bersih-bersih ruang tamu. Mams, dulu saya suka bingung dari mana saya mau mulai untuk membersihkan rumah kalau rumahnya sudah berantakan. Saya lalu berpikir untuk membersihkan rumah saya mulai dari titik yang mana dulu, kemudian lanjut seterusnya. Tapi kalau saya mulai membersihkannya itu dari yang sudut sana dulu, kemudian pindah ke sudut sini, jadi bingung, jadi malas untuk membersihkannya. Nah, makanya saya mulai dari sudut yang sebelah sini dulu, kemudian lanjut ke sudut yang lainnya. Jadi membersihkannya itu tidak memberatkan kita atau membuat kita jadi malas untuk bersih-bersih. Oh ya Mams, kebiasaan di rumah saya kalau membersihkan rumah atau nyapu itu biasanya dari dalam rumah ke bagian luar. Kalau Mams sendiri nyapunya itu dari mana? Dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar? Tulis di kolom komentar ya. Ini jendelanya saya buka dulu supaya udara segarnya bisa masuk ke dalam rumah. Saya punya pengalaman Mams, pernah jendelanya kan saya buka seperti ini. Tapi karena jendelanya rendah, kucing liar bisa masuk lewat jendela. Oh ya Mams, tadi yang saya tunjukkan bekas pipis kucing itu sudah saya bersihkan ya. Saya beri larutan desinfektan dulu, kemudian saya pakai lap yang kotor dan sudah saya buang. Jadi sudah dibersihkan, sudah kering. Jadi nyapunya sudah tidak ada lagi pipis kucing ya. Di teras saya ini yang sebelah sana itu terali ya Mams. Jadi ada lubang-lubangnya. Nah, dari terali itu bisa kucing lewat situ, ayam juga bisa. Jadi kadang-kadang teras saya ini kotor dari bekas-bekas kakinya kucing atau ayam. Ada yang ngasih saran ke saya kalau untuk menghindari supaya tidak ada hewan yang masuk ke teras atau ke rumah kita, itu di bagian depan rumah kita atau di tempat yang sekiranya hewan itu punya tempat masuk. Di situ kita taruh botol kemasan air mineral yang sudah diisi dengan air sampai penuh, kemudian diletakkan berjejer di tempat-tempat di mana menurut kita hewan itu bisa masuk. Entah di depan pintu atau di bagian terali seperti di teras saya ini. Tapi saya belum sempat bikin ini Mams. Nanti kalau sudah saya bikin, nanti saya tunjukkan buat Mams semua ya. Terus nanti kita lihat hasilnya sama-sama ya Mams. Lanjut, pot bunganya saya pindahkan satu persatu ke atas teras karena di bagian sini mau saya sapu, mau saya bersihkan ya. Sepatu, sandal juga saya rapikan. Seharusnya ada rak sepatu ya Mams supaya bisa lebih rapi untuk meletakkan sepatu dan sandalnya. Tapi karena saya belum punya rak sepatu, jadi saya letakkan di situ saja. Saya atur yang rapi. Nanti kalau saya sudah punya rak sepatu, baru saya rapikan semua sandal dan sepatunya, ditata rapi di rak sepatu. Jadi Mams, kalau mau ke rumah saya lewat teras, ini ada 2 jalan ya. Masuk dari yang sebelah sana atau yang sebelah sini, sama saja ya Mams. Kalau yang sebelah sana itu ada pintu, yang sebelah sini tidak pakai pintu ya, bisa langsung masuk saja. Nah sekarang Mams, kita mulai dengan tips yang pertama. Ini tips untuk membersihkan kaca jendela ya. Jadi di sini saya punya kanebo. Kanebo itu berupa kain
yang biasanya dipakai untuk mengelap mobil atau motor. Nah, ini kanebo yang seperti ini. Ini di dalamnya isinya kain. Ini kainnya menyerap air ya mams. Nah, ini tampilan kanebonya seperti ini. Jadi kanebo itu hanya kain saja ya mams, kain untuk menyerap air. Yang berikut di sini saya punya air bersih, air biasa saja ya mams. Jadi bukan untuk pembersih kaca. Tapi kalau mams punya pembersih kaca juga bisa digunakan ya. Lanjut, langsung saja semprotkan air ke kaca jendela. Kemudian dielap dengan menggunakan kanebo. Seperti ini. Gerakannya hanya satu arah saja ya, ke kanan kiri atau ke atas bawah, supaya tidak meninggalkan jejak. Dan hasilnya kaca jadi bersih dan kinclong. Dan ini hasilnya, kaca jadi bersih dan kinclong. Wah, jadi senang deh kalau hasilnya seperti ini. Lanjut bersihkan semua bagian kaca yang ada di teras. Kemudian di sampingnya juga ada kaca ya, jadi nanti saya bersihkan di semua bagian jendela yang ada kacanya. Saya lap bersih seperti ini dan tidak sulit lagi untuk membersihkan jendela kaca. Lanjut bersihkan di bagian dalam. Jadi membersihkan kaca di bagian luar juga di bagian dalam. Jadi nanti kalau bersihnya itu merata luar dan dalam. Jadi tidak ada seperti bekas embun seperti itu, tidak ada lagi ya. Mudah kan mams? Dengan menggunakan cara ini kita kerjanya jadi lebih mudah dan kaca jadi kinclong. Cara ini bisa juga digunakan untuk cermin wajah. Di sini mams bisa lihat hasilnya. Ini kacanya jadi bersih. Nah, tampak keluarnya terang sekali ya, jelas kelihatan keluar, jernih, bersih dan kinclong. Sekarang tips yang kedua. Di sini saya punya kain pel dan cairan pembersih lantai. Cairan pembersih lantainya saya masukkan ke dalam wadah semprotan seperti ini. Kemudian nanti saya semprotkan ke lantai, baru kemudian lantainya dipel. Untuk membersihkan lantai ada tekniknya ya mams. Pertama, semprotkan dulu cairan pembersih lantai. Sambil disemprotkan, sambil kita mundur ya. Hati-hati jangan sampai terpleset. Kemudian, nah ini cara yang salah mams. Jadi tidak boleh maju pada saat ngepel. Jadi sambil kainnya di depan, kita di belakang, terus kita maju mengikuti kain pelnya. Tidak seperti itu ya mams. Nanti malahan kaki kita yang mengotori kembali lantai yang sudah dipel. Jadi tidak seperti itu ya mams. Nah, yang benar yang seperti ini mams. Jadi kita ngepelnya itu mundur supaya bagian yang kita pel itu jadi bersih, tidak terkena jejak kaki kita. Nah, mundur-mundur seperti ini. Tapi sebelumnya sudah disemprotkan dulu cairan pembersih lantainya ya mams. Untuk pilihan cairan pembersih lantainya disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Kalau yang saya tahu ada yang aroma lemon, apel, cemara. Ya disesuaikan saja dengan selera masing-masing saja ya mams. Di sini saya pakai yang aroma lemon. Saya suka karena lemon aromanya sangat menyegarkan. Satu lagi nih mams, saya biasanya kalau membersihkan rumah, beres-beres, mengepel lantai, nyapu, itu biasanya saya lebih suka kalau rumahnya itu tidak ada orang, atau lagi pada keluar semua, atau lagi pada tidur semua. Jadi lebih nyaman untuk membersihkan. Jadi kalau ngepel tidak ada yang lewat-lewat, jadi tidak ada jejak kaki di sana. Kalau yang saya bersih-bersih sekarang ini, orang-orangnya lagi pada tidur siang semua. Jadi saya beres-beresnya jadi lebih nyaman deh buat saya. Di teras ini biasanya kalau pas lagi musim hujan atau pas lagi hujan, biasanya air hujan itu masuk sampai ke dalam teras. Apa karena bagian atas terasnya itu terlalu tinggi sehingga kalau hujan air hujannya jadi masuk. Saya juga kurang paham mams. Saya dulu pernah terpeleset loh mams. Pernah waktu itu kan hujan. Saya lupa kalau air hujannya masuk sampai ke teras. Terus saya keluar, saya jalannya seperti biasa saja. Tahu-taunya saya terpeleset. Waduh, sakitnya bukan main mams. Sempat dipasang tirai di bagian depan. Cuma karena sering terkena hujan dan panas, tirainya jadi rusak. Makanya sudah dilepas. Sekali lagi ya mams, ini hanya untuk motivasi kita bersih-bersih rumah saja. Tidak ada maksud yang lain ya mams. Dan selesai bersih-bersih rumah, nyapu lantai, ngepel lantai.
Dan ini hasilnya, rapi dan bersih ya. Dimulai dengan merapikan barang-barang yang tidak seharusnya ada di situ, dikembalikan ke tempatnya. Kemudian mengelap bagian-bagian yang berdebu, kemudian mengelap kaca. Lanjut menyapu lantai dan mengepel lantai. Jangan lupa 2 tips yang sudah saya berikan tadi ya. Kalau Mams punya tips atau ide yang lain, bisa ditulis di kolom komentar supaya mungkin juga bisa saya gunakan pada saat saya bersih-bersih rumah. Rumahnya sudah bersih, lantainya bersih, ini juga kacanya bersih, kinclong. Jadi senang sekali Mams kalau rumahnya bersih seperti ini. Di teras ini rencananya mau saya tambah dengan bunga-bunga yang lain. Jadi tidak kelihatan gersang ya Mams, kelihatan kosong. Jadi mau saya tambah dengan beberapa bunga. Kalau Mams punya bunga mungkin bisa kirim ke saya. Bercanda ya Mams. Nah ini dia bagian yang kosong mau saya tambah dengan bunga-bunga. Ini saya hanya punya beberapa bunga Mams. Bunga-bunga ini juga pemberian dari teman-teman saya. Pas mereka lagi ke rumah, mereka lihat di teras saya kosong, jadi makanya saya dikasih bunga. Teman-teman saya bilang katanya lebih bagus kalau terasnya dihiasi dengan bunga-bunga, jadi lebih cantik. Dan ternyata memang benar, setelah saya letakkan beberapa bunga di teras, terasnya jadi lebih cantik, lebih hidup. Tapi tentu saja lebih cantik terasnya teman-teman, lebih banyak bunganya, lebih cantik dari teras saya. Baiklah Mams, sampai di sini dulu video saya untuk memotivasi kita membersihkan rumah. Terima kasih sudah mengikuti saya bersih-bersih dari tadi ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.